Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saudara-saudara yang menyatakan diri mengasihi Tuhan. Anda pernah membaca bagian teks ini? Ya, coba Anda baca lagi. Kemudian Anda juga pernah membaca bagian ini. Siapa selalu merencanakan kejahatan? Disebut penipu. Anda juga pernah membaca bagian ini. Jangan menjadi marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Ya, bagian teks tersebut seakan-akan sebagai suatu pukulan halus kepada kita, kepada siapa saja. Bentuk kecenderungan kita atau siapapun pada masa kini sama seperti apa yang terjadi pada masa lalu. Masanya Amsal ditulis, masanya Amsal dibahas dan disampaikan kepada umat, kepada rakyat pada masanya itu, pada masa Amsal, pada masa Raja Salomo. Pada masa itu sang raja melihat bahwa tidak sedikit dari antara rakyat ataupun umat atau orang-orang yang ia pimpin iri atau bahkan kecewa terhadap orang yang jahat yang tetap hidup. Keadaan mereka seakan-akan aman tanpa gangguan dari siapapun. Merasa bahwa mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan orang jahat tersebut. Saudara-saudaraku dalam kemanusiaan, mungkin saja pada masa itu juga terjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang menjaga etika hidup dan kehidupan berpikir, mengapa orang-orang jahat itu tetap ada dan selalu ada, bahkan merasa bahwa mereka punya kuasa dan kekuasaan. Orang-orang jahat tidak tertimpa malapetaka atau hukuman langsung dari Tuhan. Situasi yang sama seperti konteks kekinian kita. Orang jahat ada di sekitar komunitas orang yang baik-baik. Orang jahat ada dan hidup berdampingan, dan ada di antara mereka yang selalu menjaga hidupnya, tidak menjaga kehidupan dengan bersih, tertib, rapi, taat aturan, tunduk kepada Tuhan, dan selalu melakukan hal-hal yang baik dan benar. Orang baik-baik dan orang jahat ada dalam satu komunitas, bertumbuh bersama, dan bisa saja terjadi interaksi yang saling membantu, menolong, ataupun menakutkan satu sama lain. Seakan-akan ada ketidakseimbangan dalam hidup. Tapi itulah kehidupan, itulah hidup. Seperti ilalang dan padi tumbuh bersama di sawah. Namun pada saatnya petani datang dan mencabut serta membuang ilalang
dan ia tetap memelihara padi sehingga bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang baik. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang berbuat jahat atau suka berbuat jahat. Untuk sementara waktu mereka berbangga, mereka bangga. Mereka merasa bahwa aman, tentram, damai dalam sikap mereka. Tak ada yang menantang, tidak ada yang melawan. Namun Raja Salomo menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada umat, kepada siapapun, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada mereka. Karena durasi hidup dan kehidupan mereka sementara. Masa depannya juga terbatas, bahkan tidak ada masa depan. Hal-hal yang bisa membangun hidup dan kehidupan masa depan mereka pun yang disebut sebagai pelita akan padam. Jadi buat apa marah terhadap mereka? Marah terhadap orang-orang yang tanpa masa depan. Buat apa marah terhadap mereka yang kesudahan hidup dan kehidupannya sudah jelas? Saudaraku, mari dalam konteks kekinian kita, dalam keadaan kita sekarang ini, kita bertumbuh, berkembang, interaksi dengan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan tata aturan yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui hukum-hukum sosial maupun hukum agama, etika, moral, dan sebagainya. Walaupun di samping kiri kanan kita, walaupun ada di antara kita orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang suka berbuat jahat, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu iri, karena rencana Tuhan untuk kita lebih baik dari apa yang orang jahat alami pada hari-hari selanjutnya hidup dan kehidupan kita. Kita tunggu bersama. Tuhan jadikan kami sebagai orang yang hidup